Halo semua penonton setia VIP TV, kembali lagi bersama saya Bonar Pandesinaga di acara Talk Show. Pada saat ini kita akan kedatangan bintang tamu yang istimewa, yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Pastinya mahasiswa yang berprestasi. Langsung saja kita panggil, ini mereka Divya dan Angga. Halo Kak, silahkan duduk. Iya, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik, gimana kakak? Kalau sehat juga ya. Gimana kuliahnya lancar? Lancar sih, online ya soalnya gini. Ya, benar. Soalnya udah selesai UAS? Udah baru aja sih selesai UAS. Gimana, Ya. lancar? Lancar juga. karena Oke. prosesnya juga. Baik pemirsa VIP Talk Show, inilah bintang tamu kita pada pertemuan kali ini, yaitu ada Divya dan Angga. Mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu ya. Halo semuanya, kenalin namaku Niluputu Divya Jyoti Mahardika. Aku merupakan mahasiswi semester 2 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo semuanya, sahabat VIP Undiksa. Perkenalkan, nama saya Gusti Komang Agus Angga Putra Widiarta, biasa dipanggil Angga. Saya sama seperti Divya, saya mahasiswa semester 2 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Salam kenal semua. Oke teman-teman, itulah perkenalan singkat dari bintang tamu kita pada kali ini ya. Jadi teman-teman, mereka berdua adalah dua mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Pendidikan, yang dimana di tengah-tengah pandemi mereka masih mampu mencapai banyak prestasi serta masih bisa melaksanakan perkuliahannya secara lancar. Kira-kira bagaimana sih cara mereka untuk meraih itu, dan apa saja sih kesulitan yang mereka hadapi dalam meraih prestasi di tengah-tengah pandemi? Langsung saja kita wawancara mereka. Jadi yang pertama itu mungkin Divya dan Angga mungkin bisa bercerita tentang prestasi-prestasi apa saja sih yang bisa kalian raih atau yang sudah pernah kalian dapat mungkin dari kecil dan khususnya pada saat pandemi ini. Oke, aku duluan ya. Boleh. Oke, jadi mau cerita dikit nih Kak. Jadi aku sama Angga ini kebetulan satu kelas dengan prodi yang sama. Nah, jadi kita tuh awalnya ketemu adalah pada SMP ya. Iya, SMP kita ketemu karena suatu kegiatan lomba gitu. Jadi awalnya kita nih merupakan rival yang emang salingnya bisa dibilang musuhan karena kita beda sekolah, mewakili sekolah. Kemudian setelah itu kita mulai ketemu lagi di kelas 3 SMP dan kita ikut kegiatan PKB gitu, mewakili kabupaten kita untuk PKB di Denpasar saat itu kan, jadi masih offline kayak gitu Kak ya. Nah dari sana kita juga mulai ngebangun chemistry gitu. Jadi awalnya kita yang musuhan, setelah kita ikut banyak kegiatan jadinya kita bisa akrab bareng-bareng. Nah sampai pada kelas 2 SMA kalau nggak salah kita PKB bareng-bareng terus dengan kegiatan nari gitu, nyanyi gitu. Nah akhirnya kita bangun chemistry dan setelah itu kita sempat lost kontak beberapa bulan gitu karena fokus untuk ujian mungkin saat itu ya. Dan kita ketemu lagi pada saat kita masuk di Undiksa gitu. Kok tiba-tiba aku ngeliat, loh kok tiba-tiba bisa ada namanya Angga dalam kelasku gitu. Terus aku chat dia, ternyata dia sama ambil prodi PGSD juga dan kita satu kelas. Nah dari sana kita langsung kayak, ada temen nih satu frekuensi, kita sama-sama suka nyanyi, suka nari dan juga suka banyak kegiatan gitu. Jadinya aku sama Angga selalu apa-apa selalu bareng, apalagi kita kan sama-sama dari negara ya Kak. Jadinya bisa dibilang satu frekuensi, kemudian juga apa hal yang kita minati tuh sama, jadinya nyambung aja gitu. Terus sampai saat ini banyak kegiatan sih yang kita sama-sama lakukan. Contohnya waktu ini Angga itu kan memang dia suka pageant gitu Kak. Nah setelah itu aku minta sama dia sih saran gitu, gimana sih nggak caranya bisa jadi pageant lovers gitu. Terus akhirnya dia ngajak Divya untuk ikut-ikut LBB waktu ini Kak, Lanang Bajang Bali itu. Kemudian dia ngasih informasi ke Divya juga gitu, ke cara-caranya ini gini gitu. Jadi kita saling berbagi sih Kak, apalagi kalau selagi itu positif ya kan. Kalau kita punya relasi yang bagus dengan hal-hal positif, kenapa nggak dikembangkan terus? Jadinya dari saat itu tuh Divya jadinya selalu minta sama Angga, tolong dong ajarin aku supaya aku bisa kayak dia juga, mungkin banyak berkembang. Karena Divya juga tahu, Divya yakin dengan satu kalimat kayak gini, berjalan dalam gelap bersama teman akan lebih indah daripada berjalan sendirian dalam terang gitu. Jadi ketika kita punya relasi teman yang bagus gitu, otomatis kita juga akan ditujukan ke jalan yang benar gitu Kak.
Jadi kalau kita, walaupun kita sekarang ada di masa kejayaan mungkin, tapi kalau kita sendiri tanpa teman, otomatis kejayaan itu yang kita miliki sekarang pasti bakal cepat lunturnya gitu Kak. Jadi percaya aja sih sama teman-teman semuanya juga yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada saat ini, baik-baiklah kalian membangun relasi kepada orang-orang. Selagi itu positif, kenapa nggak selalu dikembangkan aja? Gitu aja sih Kak dari aku. Terus kalau umpamanya Angga sendiri bagaimana? Kalau dari saya sih Kak, selebihnya mungkin sudah disampaikan sama Divya tadi, di mana kita awalnya tuh musuhan gitu, rival karena pernah lomba nari gitu. Sampai kita pernah saling sindir awalnya gitu, karena biasa dalam sebuah perlombaan ada menang ada kalah, mungkin ada yang terima dan ada juga yang tidak seperti itu. Dan saya sama Divya itu sama-sama sebenarnya hobinya menari, menyanyi gitu dari awal. Jadi kita pernah ikut lomba nari bareng, itu kita musuhan, kita rival di sana. Kemudian kita dipertemukan di PKB, kita ikut-ikut parade lagu pop Bali, menyanyi, mengasah bakat gitu. Kemudian pernah satu titik di mana kita ikut ajang yang sama, yaitu belajar bersama maestro dulu gitu. Jadi ini ceritanya tuh cukup SMA ya? cukup menarik sih, di mana awalnya itu karena saya tahu kalau saya sama Divya itu kemungkinannya itu ketika saya yang naik pasti Divya tidak, dan ketika Divya yang naik pasti saya tidak gitu. Jadi kita benar-benar merasa kayak gitu dari dulu gitu. Jadi kita ikut lomba itu belajar bersama maestro. Divya tiba-tiba ngechat saya malam-malam, Angga itu lomba apa ya gitu. Habis itu saya kasih tahu dia belajar bersama maestro, tak kasih tahu bagaimana caranya, bagaimana esainya, bagaimana pengiriman videonya. Ternyata Divya yang lolos, bukan saya yang lolos. Dia yang ngasih informasi, tapi dia yang nggak lolos. Jadi aku juga jadinya nggak enak gitu sama dia. Jadi sempet lost kontak gara-gara itu. Itu kayak udah hal yang sering banget. Iya, sering banget, kita berdua sering banget sih ketemu hal-hal yang kayak gitu. Kemudian setelah belajar bersama maestro, kita kelas 3 SMA, Divya ikut Liga Dangdut. Kita ikut sama-sama pernah ikut Liga Dangdut Kak. Kita sama-sama ikut Liga Dangdut. Pernah sama-sama ikut Liga Dangdut, itu seleksinya itu di Twin Tower. Nah, lagi-lagi Divya yang lolos, saya tidak itu. Pernah juga ketemu di ajang pemilihan Cegek Bagus Jemberana, kita mendapatkan tiba-tiba nomor urut yang sama. Nah, dalam kesempatan itu saya yang lolos, Divya yang tidak lolos gitu. Jadi kemudian kita banyak terus belajar bareng-bareng, ketemu di kuliah, terus nah di kuliah inilah sebenarnya puncak kita untuk lebih membangun chemistry, lebih membangun relasi untuk meraih sebuah prestasi seperti itu. Jadi di sini menurut saya, ketika kamu tahu teman kamu itu adalah seseorang yang luar biasa, seseorang yang hebat, jangan jadikan dia sebagai rival, tapi sebagai teman kamu. Teman kamu yang bisa kamu ajak sharing, bisa ajak dalam satu tim untuk kita bergabung mencapai sebuah prestasi seperti itu. Nah, oleh sebab itulah kita ikut banyak kegiatan bareng-bareng. Kemarin ada lomba pantun tingkat nasional, kemudian yang baru saja selesai kemarin itu adalah lomba tari kreasi yang kita masuk ke jajaran 10 besar tingkat nasional ya, seperti itu. Jadi kemudian juga kita pernah ikut ajang turun-turun di KMHD, dan terakhir itu adalah Lanang Bajang Bali. Gitu aja sih Kak. Keren banget ya, udah banyak ikut gini lomba dan banyak pengalaman-pengalaman menarik seperti itu ya. Mungkin itu kayak udah hal wajar gak sih kalau umpamanya kita kayak dapat teman, tapi ketika kita naik teman kita yang turun, kita turun teman kita yang turun. Sering banget sih ketemu kayak gitu. Bahkan nggak hanya Divya dan Angga aja, udah hampir banyak semua orang gitu. Cuman kemarin sempat dengar banyak berita sih kayak Divya itu pernah lolos ke Dangdut Academy. Iya, benar. Itu gimana sih ceritanya kok sampai lolos dan sampai tahap mana saja Divya gugur seperti itu? Iya, jadi gini Kak, pada awalnya itu ada surat dari Indosiar datang ke sekolah gitu. Jadi diminta dari sekolahnya Divya tuh SMA Negeri 1 Negara untuk mewakili sekolahnya untuk ke tingkat provinsi dulu ya. Jadi audisinya itu di Jemberana di Twin Tower. Waktu itu Divya aja nih yang disuruh sama waktu itu apa ya? Wakabidang ya kalau nggak salah. Iya, Wakabidang Kesiswaan. Langsung manggil sempat ragu juga gitu. Karena kan dangdut kita di Bali masih jarang yang namanya dangdut ya, khususnya paling untuk di beberapa daerah aja yang menggunakan dangdut pada acara-acara tertentu gitu. Nah, untuk Divya sendiri suka dangdut, emang dari dulu sih Kak suka dangdut, cuman tidak mempelajari dangdut yang memang berkualitas gitu. Jadi cuman sekedar ya kita kan sebagai generasi muda ya suka aja tapi belum belajar. Nah, gitu juga
pada saat itu Diva jadinya ragu kan. Akhirnya Diva ngajak teman-teman juga yang Diva kenal, ngajak teman-teman dari SMA lain juga, nah khususnya Angga juga gitu. Jadi aku ngajakin dia juga gitu, ayo ikut barengan gitu kan. Tanpa persiapan apa-apa, Kak. Daftarnya H-1 ya? Daftarnya H-1. Habis itu harusnya kita datang langsung dengan bawa perlengkapan. Kita belum kayak bawa foto, apa-apa. ada foto setengah badan yang perlu kita bawa, tapi kita nggak bawa apa-apa, Kak. Jadi kita balik lagi untuk foto gitu kan. Untuk print foto, kemudian diserahkan ke Pemkab waktu itu, kemudian di list namanya, dan kita dapat yang terakhir pokoknya waktu itu. Karena kita daftarnya juga terakhir. Iya, terakhir. Jadinya bener-bener apa ya, kayak kita have fun aja sih. Berapa ya waktu bertiga ya? Bertiga kita pokoknya apa aja deh, pokoknya biar mewakili aja gitu pada awalnya. Nah akhirnya pada tahap selanjutnya, setelah tahap pertama itu, ternyata Divya dan teman Divya satu lagi lolos gitu, dan Angga sayangnya dia belum dapat berkesempatan untuk lolos gitu, tapi dia tetap support gitu, ayo ya semangat. Nah ternyata di tahap selanjutnya waktu itu pagi kan seleksi yang pertama, terus seleksi yang kedua itu siang. Nah kita tuh disuruh ngelis nih Kak, suruh ngelis lagu-lagu dangdut yang upbeat sama slow gitu. Nah itu tuh 100 lagu Kak. Nah sayangnya aku nggak ada tahu lagu dangdut yang berkualitas yang bener-bener aku hafal tuh aku nggak ada. Jadi sekedar aja nih nulisnya, bilang sama kru Indosiarnya, mohon maaf saya masih belajar dangdut jadi belum tahu banyak lagu dangdut, jadi cuman beberapa aja yang Divya tulis dan itu nggak hafal banget Kak gitu. Jadi sebenarnya sempat ada rasa malu, insecure orang-orang yang datang dari Banyuwangi Kak, datang ke Jembrana untuk seleksi di sana gitu dengan pakaian yang bagus, kemudian juga mereka mempersiapkan lagu banyak banget. Ada gitu. yang sampai ngajak keluarga ya? Iya, ngajak keluarga besar gitu, kayak datang nungguin untuk audisi yang kedua itu. Nah sedangkan Divya bener-bener tanpa persiapan, rasanya waktu itu gimana ya? Ada insecure kalau ditanya insecure banget. Tapi nggak apa-apa, ini udah dikasih kesempatan, kenapa enggak gitu. Selagi ada kesempatan kita harus coba, dan kita nggak bakal tahu sampai mana kemampuan kita kalau kita nggak coba gitu. Jadi Divya terjang aja gitu, masuk ke dalam ruangan seleksi tahap kedua itu, dan akhirnya selesai. Pokoknya disuruh nyanyi, dan nyanyinya itu lucunya waktu seleksi itu Divya disuruh nyanyi lagu Bali dengan cengkok Bali gitu. Jadi dibilangnya enggak apa-apa nih, kamu punya karakternya dangdut tapi ada cengkok Balinya gitu. Jadi di sananya aja sih ya Kak nilai plusnya mungkin. Jadi waktu itu udah oke, nggak apa-apa, udah segitu aja gitu. Habis itu selesaikan tahap ini, terus dibilang sama kru Indosiarnya, oke nanti kamu akan kami informasi kalau memang kamu lolos gitu. Nah setelah itu beberapa bulan kemudian Divya nggak menghiraukan lagi tuh yang namanya Lida itu. Kita dari SMA aku berangkat untuk tour gitu. Waktu itu inget banget waktu di Candi Borobudur, tiba-tiba ada yang telepon, terus dibilang saya kru dari Indosiar, langsung kayak shock dan disuruh ke Jakarta beberapa minggu setelahnya. Jadi nggak ada persiapan apa-apa gitu. Ya ampun, nggak ada lagu, nggak ada apapun itu gitu. Jadinya nggak apa, oke langsung bilang ke kepala sekolah, langsung dipersiapkan, oke nggak apa-apa, kamu mewakili aja gitu. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian Divya berangkat, tapi biayanya ditanggung Indosiar, kita nggak ada ngeluarin biaya apapun. Itu sih bagusnya, untungnya. Dan paling support dari pemerintah aja, perlu ngurus-ngurus itu kan karena kita mewakili daerah ya, jadi kita nggak boleh seenaknya aja gitu langsung gitu mewakili daerah. Nah setelah itu di tahap itu kita dapat 4 orang Kak, dapat 4 orang dari Bali, ada dari Undiksa juga waktu itu. Iya namanya Kak Dandi Rahman. Oh ya Kak Dandi. Iya itu kakaknya lolos, terus ada Divya, habis itu ada kakak dari Jembrana, ada 2 orang cewek sama cowok itu. Terus kita lolos berempat, kita berangkat barengan, dan dari 4 itu kita diseleksi. Nah diseleksi lagi dengan juri-juri yang memang artis gitu. Waktu itu ada Inul Daratista, Nazar, sama Benigno. Nah waktu itu kita tampil di depan mereka, kemudian dan kebetulan Bali itu dapat urutan terakhir nih Kak. Bali urutan terakhir, dan mungkin teman-teman nggak ada yang tahu karena kita ditayanginnya itu malam jam 8 atau jam 9. Tapi sebenarnya kita itu take-nya jam 1, jam 2 malam Kak. Jadi kita itu make up-nya jam 6 pagi tapi dapat take-nya jam 1, jam 2 malam gitu. Udah luntur kayak make up-nya ya? Iya udah luntur, makanya Kak. Awalnya aku itu pakai softline kan Kak ya. Dari jam 6 pagi gitu. Ya ampun capek matanya, capek banget. Ya akhirnya kita lepas softline dan dapatnya di akhir, dan pokoknya udah ngantuk bener-bener. Iya gitu, jadinya
ya udah nggak apa-apa. Jadi tampil di TV-nya juga kayaknya Gak semangat. nggak gitu. Udah ngantuk ya, udah ngantuk. Iya ya, tapi nggak apa-apa gitu. Dan tapi setelah itu ternyata dapat kesempatan lagi Kak, dapat kesempatan lagi untuk lolos. Jadi dari 4 itu dicari dua, dan yang 2 orang itu nanti bakal mewakili ke seluruh Indonesia itu Kak. Kan satu provinsi dikirimnya 2 orang. Nah itu dah kita 2 orang cewek-cewek, kita berangkat lagi beberapa minggunya, kan balik itu berangkat lagi beberapa minggunya dan langsung konser. Nah konser itu adalah dari kita kan ada berapa provinsi ya, dari 34 provinsi, setiap provinsi 2 orang. Tapi ada yang dikhususkan seperti DI Yogyakarta ada 3, Jakarta ada 3 juga gitu. Jadinya kita berbanyak audisi untuk tampil di grup itu gitu Kak. Jadi gitu aja, dan Divya untuk tampil di TV yang di panggung Indosiar itu cuma dapat 1 kali dan langsung gugur gitu Kak. Berarti Jadi udah karena gugur di gugur di awal itu gitu. Karena SMS juga sih Kak ya, kurang waktu itu, tapi nggak apa-apa. Kurangnya support dari masyarakat. Iya. Ya, cuman mungkin itu nggak hal yang membuat kita untuk mundur ya. Iya, pastinya. benar Justru banget. itu jadi pelajaran buat kita biar lebih semangat lagi. Iya. Mungkin kita belum takdirnya di sana. Iya, gitu benar ya. banget. Jadi yang Kak tahu nih, kalian tuh kayak barengan selalu ikut-ikut lomba gitu. Kayak kemarin Divya jadi winner di Teruna Teruni, KMHD, iya. terus Angga RUP 1, Iya. terus pas LBB ya, Iya, LBB. itu yang Angga RUP 1 di Iya, RUP 2. Terus kemarin juga sempat ikut gini ya, apa namanya yang di Denpasar tuh yang lomba nyanyi tuh. Oh iya, lomba BRTV ya? BRTV Kak, lagi Gimana? audisi. Itu masih Oh. masih jauh mana? Oke Kak, jadi pas ajang BRTV itu sebenarnya kita sama-sama sore itu kita lagi diskusi tentang lomba tari ini ya Kak ya. Lomba tari, terus kita tiba-tiba ditelepon nih dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana. Kira-kira mau nggak ikut lomba nyanyi di Bali TV? Hah? Lomba nyanyi di Bali TV, mendadak banget gitu dibilang. Nah akhirnya kita berdua, kalau Divya ikut, aku ikut gitu. Sebenarnya kayak gitu sih, sebenarnya siapa aja bisa ikut. Habis itu kita sama-sama ikut untuk ajang BRTV itu. Terus kita dapat jadwal yang sama ternyata di tanggal 14 Juni kalau tidak salah. Jadi tanggal 14 Juni itu kita yang namanya itu guest konser. Jadi kayak audisi semacam audisi Indonesian Idol, kadang dan sebagainya sejenisnya. Jadi kita di sana menyanyikan lagu pilihan dan juga lagu wajib gitu. Jadi kita menyanyikan lagu wajibnya itu adalah Nangun Satkerti Halo ke Bali, dan lagu pilihan sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Dan setelah audisi itu, terus kita dinyatakan untuk lanjut nih ke babak selanjutnya. Ternyata kita lanjut ke babak konser namanya. Jadi awalnya saya pas konser itu dapat tanggal 4 Juli dan Divya tanggal 11 Juli. Berasa nih di dalam diri gini, wah akhirnya nggak sama Divya gitu. Akhirnya nggak bareng-bareng sama Divya gitu. Terus gitu ya. Kemungkinan juga kayaknya lebih bisa kalau nggak sama Divya bareng-bareng gitu. Ternyata beberapa hari sebelum saya untuk berangkat ke konser di Bali TV, ternyata ditelepon lagi sama pihak Bali TV, dibilang Angga diundur ya jadwalnya jadi tanggal 11. Astaga, langsung gitu. Akhirnya kita Sama barengan. Divya lagi nih gitu. Akhirnya kita barengan lagi. Barengan lagi ya. Iya, Jadi bareng. aturan hari ini jadi diundur gitu. Iya, benernya hari ini terus diundur jadi tanggal 11. Nah, di tanggal 11 itu nanti yang dicari itu cuman satu dari 10 peserta. Terjadi saingan gitu ya. Iya, benar banget Kak. Jadi terjadi saingan. Kita sebenarnya sekarang sih bukan lebih ke saingan, cuman kita sekarang ini prosesnya itu adalah sama-sama belajar. Kemarin Divya juga nemenin saya untuk buat minus one, buat latihan. Begitupun juga kita sama-sama di sini belajar. Kata Divya sih kemarin, nggak usah dari pikirin kita dapat atau enggak. Yang penting enjoy aja dulu sama prosesnya gitu. benar sekali. Enjoy aja dulu sama prosesnya, itu juga buat ngebangun chemistry kita dan juga buat kita belajar sama-sama sih Kak. Jadi selanjutnya adalah kita tinggal menunggu tahap konser di tanggal 11 ya Bali TV. Berarti udah lumayan banyak yang lagi menunggu ya, kayak lomba tari yang kemarin teknik. Iya. Masih menunggu. Iya, masih menunggu juga. Mungkin kayak prestasi selain tentang seni atau tari, nyanyi atau apa, kalian punya prestasi contohnya yang di bagian ilmiah atau akademik gitu nggak? Kalau Divya waktu ini sempat ikut KBMI Kak. Nah KBMI itu beruntungnya dapat lolos 20 besar di Undiksa. Jadi dikirimnya ke nasional juga, tapi sayangnya sampai di nasional kita belum dapat di kelompoknya itu. Dan kebetulan Angga juga ikut KBMI Cuman kita bersama beda tim. beda tim tapinya gitu. Baru itu aja sih yang selain seni ya Kak, ya rasanya.
Kalau di kuliah itu aja sih ya. Iya, baru itu aja sih, Berarti Kak. kayak di tingkat Undiksa juga kayak contohnya PKM, lolos PKM ini PIMNAS belum pernah ya? Belum Kayak, pernah, Kak. Belum. Dapat PNW gitu belum ya? Belum, Kak. Belum, karena Berarti kita lebih dominan ke seni ya? iya lebih dominan ke seni dan Lebih hal-hal yang dominan masa ke public akademik, speaking gitu. Ya, cuman kalau umpamanya menurut saya sih, kalau umpamanya yang bagian itu sudah sangat hebat banget sih, luar biasa, karena nggak semua orang mampu seperti itu gitu. Terus pas kan kayak yang tadi dibilang Angga sama Divya nih, kalian tuh sering kalau umpamanya satu naik satu jatuh, yang ini naik yang ini jatuh gitu. Tuh kalian pernah nggak sih merasa kayak sakit hati atau iri ketika terjadi hal itu? Gimana sih menurut gini kalian? Mungkin kalau satu jatuh dan satu di bawah, satu di atas itu mungkin itu dulu sih SMP kelas SMP. 3. Gimana sih pemikiran anak SMP masih labil bener. gitu? Dewasa gitu ya. Mungkin secara umum orang-orang juga ngerasa ada rasa iri gitu. Ada rasa iri, tapi jangan iri itu buat jadi dengki, jadi dendam gitu. Jangan buat sampai dendam sama musuh kita gitu. Mungkin sekarang itu udah nggak ada sih rasa kayak gitu tuh. Emang kalau udah Divya yang lolos dan saya tidak, oh mungkin itu masih jodoh jatahnya iya. Divya dulu buat beruntung. Dan ketika saya lolos pun gitu juga, kita saling nyemangatin sih sekarang. Bukan lagi udah nggak zaman-zamannya buat iri gitu. Mending kita sharing sama-sama belajar gitu sih. Mungkin kayak kalaupun kita kalah, kayak ketika teman kita naik kita kalah, berarti itu kayak memotivasi Iya, diri benar kita banget, sendiri benar. gitu ya. Mungkin kita nggak tahu nanti di suatu saat atau ajang lomba lain kalian bakal sama-sama naik mungkin gitu kan, kita nggak tahu. Mungkin kayak kejadian itu bisa dijadikan pengalaman seperti itu ya. Terus ketika kalian mengikuti lomba-lomba itu, siapa saja sih yang kayak mendorong kalian dari belakang, memotivasi kalian, mensupport agar kalian semakin semangat? Atau kayak ada pacar, atau orang tua, atau ada orang lain seperti itu? Mungkin kalau urusan pacar gitu, mungkin ke Divya dulu. Divya banyak banget support. Enggak dong. Enggak sih, Kak. Jadi kalau untuk support itu ya pertama tuh kan support kan termasuk juga kayak memberitahukan informasi itu Ya, support benar tentunya dari sekali. relasi Kak ya. Ya. Kalau kita udah punya relasi banyak, kita juga banyak dapat informasi mengenai hal-hal itu. Dan juga untuk dukungan, kalau dorongan itu tentunya dari keluarga sih, Kak. Kayak contohnya sekarang di masa pandemi ini Diva juga masih disupport untuk bisa ke Beleleng gitu Kak, untuk merantau di saat pandemi ini. Yang penting kita bisa jaga protokol kesehatan, jaga jarak, dan pokoknya nggak macam-macam aja dah gitu. Keluarga tetap support, ikutin kegiatan apapun selagi itu positif gitu aja sih Kak. Selain itu kalau masalah ditanya pacar gitu, nggak sih Kak. Iya, gini sih, saat ini mungkin masih pengen untuk fokus sama hal-hal yang ingin digeluti gitu Kak, masih ingin sama teman biar nggak ada yang melarang biar gitu. nggak lebih terikat Iya, bawaannya gitu ya, benar. karena sekarang masa-masa kuliah itu adalah masa-masa kita membangun relasi kan Kak. Jadi ketika membangun relasi, pasti kita butuh untuk berhubungan sama banyak orang. Dan ketika kita mungkin salah pilih dapat pasangan mungkin pada saat masa kuliah, kita bisa juga terkekang gitu. Nah kita bakal stuck di posisi tertentu dan kita nggak bakal bisa berkembang. Nah maka dari itu Diva saat ini memutuskan untuk belum deh Kak gitu. Kalau Angga sendiri? Kalau saya sih, kalau masalah pacar gitu kayaknya sama sih kayak Divya, belum juga deh kayak kita masih ingin buat fokus sama-sama ngejar mimpi kita, ngejar prestasi sebanyak-banyaknya, membangun relasi kemudian di kuliah. Karena kalau seandainya nih kita punya pacar, pasti ada cemburu, ada saling larang gitu antar pacar kita. Jadi saat ini saya juga masih nyaman, Divya jadi sahabat saya jadi sahabat Divya, itu masih cukup buat saya untuk bisa saling support, mendukung saya gitu. Dan mungkin selain sahabat yang telah mendukung saya untuk ikut banyak kegiatan itu, yang pastinya orang tua saya sih di rumah. Orang tua saya selalu bilang buat saya untuk selalu ngejar mimpi-mimpi saya, ikut apa aja, kita di rumah pasti akan ngedukung gitu selagi itu positif. Gitu aja sih Kak selebihnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Divya dan Angga ini memang benar-benar memiliki prestasi nggak hanya di akademik, bahkan di seni, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau umpamanya buat Divya dan Angga, kira-kira motivasi-motivasi apa saja sih yang bisa kalian berikan ke mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan biar agar bisa mencontoh Divya dan Angga menjadi mahasiswa yang berprestasi nantinya, seperti itu?
Oke, kalau dari saya sih buat teman-teman di rumah semuanya, meskipun kita berada di masa pandemi ini, jangan sampai pandemi ini menutup kreativitas kita. Banyak kok ajang-ajang yang bisa kita ikutin di masa pandemi ini, mulai dari biasanya pembuatan lomba video pembelajaran, ada lomba terkait lomba-lomba karya ilmiah, lomba esai, lomba bisa juga kok kita bisa ikut seperti lomba-lomba seni, kan kemudian kita take video secara daring seperti itu. Jadi motivasi yang bisa saya berikan adalah buat teman-teman semua di rumah, percaya sama diri kalian. Believe with yourself and you will be unstoppable. Jadi kita harus berani buat speak up, show about our uniqueness. Jadi kita bisa tunjukkan keunikan kita kepada orang lain, tunjukkan kelebihan kita. Jangan pernah kita terbatas atau tertahan karena rasa insecure kita. Jadi kita sama-sama semuanya di sini adalah belajar mengasah kelebihan, sehingga kelebihan itu bisa menutupi dari kekurangan kita semua. Jadi saran dari saya adalah tetap kreatif di masa pandemi dan percaya dengan diri sendiri dan tunjukkan kelebihan dan keunikan kalian. Kalau untuk Divya sendiri bagaimana? Sebenarnya sama seperti Angga, Kak, karena kita di masa pandemi ini ya. Jadi pandemi itu mungkin bisa kita ibaratkan dengan sebuah kita berada di sebuah box gelap yang mungkin kita masih terbelenggu, nggak bisa keluar gitu karena kita pandemi, kita terkekang. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari dalam box hitam itu ada celah cahaya yang mungkin kita bisa masuk keluar gitu, Kak. Jadi kita sekarang ada di masa dimana gadget semua orang pada punya gitu. Jadi manfaatkanlah teknologi itu untuk mencari informasi-informasi yang dapat membangun kita. Kita nggak boleh stuck di sini aja. Apalagi kita masa muda, masa dimana kita harus menggebu-gebu dengan prestasi, menggebu-gebu dengan pengalaman gitu. Jadi menurut Divya, ketika kita udah mampu untuk memiliki rasa ayo nih aku harus bisa gitu. Kalau kita udah punya rasa itu, otomatis kita pasti akan bisa keluar dari box hitam. Nah di masa pandemi ini. Jadi dalam sosial media juga sudah banyak banget ada perlombaan-perlombaan. Jadi buat teman-teman semuanya yang merasa masih aku stuck nih di posisi ini, kenapa kita nggak coba aja gitu. Karena kita nggak bakal tahu seberapa kemampuan kita ketika kita belum mencoba. Dan kalau untuk di kehidupan kita saat ini, Divya percaya dengan sebuah ungkapan, kehidupan ini seperti melukis tanpa penghapus gitu, Kak. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan akan mengukir sebuah goresan, coretan kecil dalam kertas putih yang kita miliki. Jadi setiap kita melangkah itu pasti ada coretan cerita yang kita gambarkan dalam buku putih itu. Nah, ketika kita sudah berani untuk membuat goresan itu, otomatis nantinya jika kita yakin dan kita tidak takut untuk membuat goresan lagi, akan tercipta karya yang indah. Jadi percaya aja sama diri sendiri, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang mungkin kalian ekspektasikan, tetap aja lanjut dan ukir sebuah karya yang akan indah pada waktunya. Terus sih, Kak, baik kita. Jadi teman-teman penonton setia VIP TV, sudah banyak motivasi-motivasi yang diberikan oleh Divya dan Angga di video kita kali ini ya. Dan banyak juga prestasi yang sudah mereka raih, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Jadi buat teman-teman penonton setia VIP TV, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, mari kita ambil hal-hal positif yang telah dibagikan atau sharingkan oleh Divya dan Angga ini, yang mungkin bisa kita terapkan di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Tidak hanya fokus ke kuliah, kita bisa meraih banyak-banyak prestasi, dan tidak hanya kita mengambil resiko banyak, bahkan dari rumah saja kita bisa mendapatkan prestasi-prestasi itu, seperti itu ya. Jadi mungkin terima kasih untuk Divya dan Angga sudah berbagi cerita, menceritakan prestasi yang didapat selama ini, dan sudah memberikan motivasi-motivasi bagi penonton setia VIP TV khususnya ya. Semoga kita semua bisa sukses di masa depan nantinya. Semua apa yang kita mimpikan, apa yang kita ingin kita capai, semua bisa terlaksana. Dan buat Angga dan Divya, semoga semakin banyak prestasi yang dicapai. Terima kasih, Kak. Sekali lagi saya banyak ucapkan banyak terima kasih. Semoga Indonesia cepat pulih dari pandemi ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke.